oke, kita harus maju nih. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi keberanian itu muncul terkadang bukan karena diniatkan, tetapi karena layanan angkutan sampah. Ya kan? Artinya kembali lagi kepada apa? Pengelolaan sampah Kota Denpasar ini yang belum optimal. Dan bagaimana pula peluang pekerjaan di Kota Denpasar? Karena Denpasar kan atau Bali umumnya pariwisata memakan persen. Selamat datang di My World TV bersama saya W.S. Arta di program acara My Inspirasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kecintaan kita kepada Bali, khususnya Kota Denpasar. Denpasar memiliki fasilitas, memiliki sumber-sumber daya, memiliki potensi-potensi, akan tetapi juga memiliki permasalahan-permasalahannya. Kekomplekan Kota Denpasar dikatakan sebagai kehidupan budaya, dikatakan sebagai kehidupan perkotaan, dan dikatakan juga sebagai kehidupan mungkin nanti menjadi kota-kota modern. Nah, ini ada orang baru yang saya baru dengar, tetapi teman lama yang mencoba untuk memperbaiki Kota Denpasar dari versi dan pemikirannya beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah saudara kita yang sudah 5-6 tahun belum ketemu, tetapi sekarang baru ketemu 10 menit yang lalu. Kita langsung ajak untuk bincang-bincang santai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Beli Gede Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bro Gede Oke. Siap. Saya panggilnya bro aja dah. Toh juga sebaya kita. Bro, kita ketemu kapan terakhir ya? Sebelum COVID lah. 2019, 2018 ya. Sebelum COVID masih kita nge-gym kan, gym masih bukan. Iya betul. Bro, ini pertama-tama terima kasih bro. Datang ke kantor kami, dan ini adalah tempat pertama kali kita mengadakan podcast bro. Di kantor ini, saya merasa terhormat bisa diundang hari ini, sekaligus juga istilahnya perdana nih dipakai luar biasa nih. Mudah-mudahan ada manfaat bro. Siap. Saya lihat begitu banyaknya poster-poster di jalanan, dan saya perhatikan ini bener Gede Oke yang saya kenal apa bukan. Sampai akhirnya 2 minggu yang lalu saya putuskan untuk telepon saudara. Oh ternyata benar Gede Oke yang saya kenal. Saya kemarin ada acara keluar daerah. Kapan kita WA dia ya? Semoga bisa datang. Ternyata benar Gede Oke yang saya kenal. Gede Oke yang saya kenal itu adalah sosok yang saya kenal 5 tahun yang lalu. Sosok yang suka berolahraga. Sosok yang mengelola bisnis pariwisata. Yang saya ketahui itu adalah mungkin berhubungan dengan wisata bahari. Wisata bahari, betul ya, yang saya kenal. Terus tiba-tiba saya dengar dan saya tonton beberapa podcast, sampai saya tonton siapa sih Beli Gede Oke yang saya tahu sekarang karena 5 tahun kita tidak temu. Kok berani-beraninya mencalonkan diri menjadi calon wali kota Denpasar? Demi Denpasar. Apa Beli dasar pemikirannya Beli? Jadi mungkin kita berbicara mulai dari, jadi kita kenalnya di gym ya. Di gym saya termasuk orang yang serius kalau berurusan dengan hobi. Nah, salah satu hobi saya adalah nge-gym. Saking seriusnya saya, jadi saya tidak ingin hobi ini tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Jadi kemudian menseriusi hobi saya terjun
ke cabang olahraga Binaraga. Cabang olahraga Binaraga, dan saya mengabdikan diri saya di Kota Denpasar ini menjadi ketua cabang olahraga Binaraga di Kota Denpasar. Nah, jadi cabur Binaraga ini namanya PBFI, Persatuan Binaraga Fitness Indonesia. Itu baru terbentuk semenjak saya menjadi ketua umumnya. Jadi sayalah ketua umum pertama untuk PBFI di Kota Denpasar. Dan saya targetkan, saya nggak main-main, saya targetkan Denpasar harus bisa merebut sebagai juara umum di Bali pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi, di mana kita bersaing dengan bersama 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Dan kita berhasil tembus sebagai juara umum pertama kali untuk Denpasar. Itu mengenai gym. Kemudian yang kedua mengenai bisnis di Bahari. Jadi banyak orang mengenal DOKE ini adalah pelaut karena sukanya di laut. Ya, betul, betul. Nah, waktu kita masih berkecimpung di gym pun, itu kenapa makanya saya nge-gymnya di Sanur, karena wilayah kerja saya Sanur, Serangan gitu. Jadi supaya dekat gitu. Jadi berawal dari sanalah kemudian kita serius. Nah, untuk bisnis di Bahari sendiri itu semenjak 2019, sementara saya tidak seriusi karena mengingat ya saya kira di mana-mana juga sama ya. Salah satu salah satu kendala di bisnis itu, terutama bisnis angkutan, adalah mengenai ininya, persaingan tiket, persaingan harga tiket. Nah, itu yang membuat saya melihat ini persaingannya sudah mengarah ke hal yang tidak sehat. Makanya saya cenderung tidak terlalu fokus lagi di sana. Dan semenjak 2019 maju 2020, saya mengabdikan diri saya di perusahaan daerah milik pemerintah Provinsi Bali, atau yang disingkat Perusda Bali. Perusda Bali. Perusda Bali. Ya, zaman dulu mungkin orang masih mengingat di zaman kejayaan Perusda Bali itu kita punya Bali Tex. Kemudian kita punya kebun kelapa yang luar biasa luasnya di Bali Barat. Artinya itu zaman-zaman kejayaan dari Perusda Bali. Nah, kemudian setelah mengabdi di Perusda Bali, akhirnya di sana di Perusda itu saya banyak berkecimpung dengan kaum birokrat dari pemerintahan, mulai dari level provinsi, kabupaten, kota. Nah, di situ kemudian saya melihat bahwa ada banyak seharusnya yang bisa berjalan untuk di Bali dan Denpasar khususnya. Namun karena satu dan lain hal itu jadi tidak berjalan. Nah, jadi itu yang membuat saya jengah. Saya ingin melihat ada perubahan di Denpasar ini, di mana saya sendiri yang merasakan langsung bagaimana sebagai warga, sebagai pekerja di Denpasar, kita melihat Denpasar ini relatif segitu-segitu aja. Nah, jadi tidak ada sebuah gebrakan, tidak ada pembangunan yang kita lihat yang bisa kita banggakan lah. Itu yang menyebabkan saya kemudian memutuskan bahwa oke, kita harus maju nih. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi keberanian itu muncul terkadang bukan karena diniatkan, tetapi karena kita melihat kondisinya yang membuat kita harus berani tampil. Jadi gitu kira-kira yang melatar belakangi baliho-baliho dan poster-poster di jalan itu. Siap, bro. Gitu. Bro, kalau kemarin ada di Perusda, salah satu perusahaan daerah Bali, dan memang banyak hal yang seharusnya bisa dijalankan tetapi tidak bisa dijalankan. Kalau menurut Bro Gede Oke, kira-kira apa ya
permasalahan-permasalahan Denpasar yang memang sebaiknya kita selesaikan, dan kira-kira apa gebrakan yang bisa Bro lakukan atas kebanggaan kita tinggal di Kota Denpasar? Ya. Jadi gini, saya ambil satu contoh yang memang saya terlibat langsung ya. Saya terlibat langsung. Jadi pada saat itu saya ada di perusahaan daerah sebagai kepala unit, karena di perusahaan daerah itu kan bentuknya unit bisnis. Jadi ada beberapa unit bisnis dan saya sebagai salah satu kepala unit di sana. Jadi kita terlibat dalam proyek LNG. LNG. Liquid Natural Gas. Liquid Natural Gas. Ya. Jadi gas alam cair. Ya. Yang mencoba digadang-gadang oleh Pak Gubernur saat itu untuk menjadi salah satu pencapaian mungkin ya, pencapaian yang bisa kita capai di Bali, di mana LNG itu kan diproyeksikan sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik yang ada di Bali. Nah, seperti yang kita tahu sendiri bahwa Bali itu untuk urusan listrik kita masih bergantung dari Jawa Timur. Betul. Dan melalui programnya Pak Gubernur saat itu menginginkan Bali mandiri energi. Supaya kita bisa memiliki pembangkit sendiri. Dan kemudian di Perusda dengan partnernya itu kita menginginkan pembangkit-pembangkit yang ada di Bali itu menggunakan energi bersih. Nah, salah satunya adalah LNG. Di mana LNG ini benar-betul yang bebas polusi. Yeah. Nah, kaitannya dengan Denpasar, jika pertanyaannya tadi mengenai Denpasar, saya kira ini sudah menjadi rahasia umum ya. Jadi bagaimana LNG itu kemudian pada saat itu mendapat resistensi lah, yang mana salah satunya seharusnya itu mendapat dukungan justru dari pemerintah Kota Denpasar. Karena apa? Itu hal yang sangat baik untuk dilakukan. Satu, kita bisa mempromosikan bahwa daerah kita menggunakan pembangkit yang bahan bakarnya itu energi bersih, ya kan? Yeah. Kemudian green energy. Nah, itu hal-hal yang sangat baik untuk bisa kita promosikan ke luar negeri, ke dunia internasional. Yeah. Bahwa Bali ini go green, kan gitu. Yeah. Nah, tetapi karena satu dan lain hal, karena urusan politik kah atau apakah, hal itu kemudian belum bisa berjalan sampai saat ini. Hal-hal demikian membuat saya merasa ini nggak benar gitu loh. Karena itu hal yang bagus untuk dilakukan, kenapa nggak bisa jalan? Hanya karena kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan orang per orang. Jadi salah satu manfaat yang bisa didapatkan dengan menggunakan energi bersih ini adalah satu, polusi sangat bisa berkurang. Karena seperti yang kita tahu, kalau pembangkit menggunakan batu bara, polusinya itu nggak main-main itu, tingkat polusinya. Kemudian yang kedua, bagi Denpasar sendiri, dengan dilakukannya program kemarin di wilayah Kota Denpasar ini, itu akan menjadi nilai tambah buat kita sebetulnya. Karena kan bisnis turunannya dari hal itu banyak. Salah satunya karena LNG itu saya kurang ingat angka pastinya, tetapi itu ratusan derajat di bawah nol. Jadi titik beku. Jadi sangat-sangat dingin. Nah, jadi itu bisa diolah untuk bisnis turunan berikutnya. Artinya bisa dipergunakan kalau di negara-negara lain itu bisa dipergunakan untuk bikin seperti misalnya cold storage. Nah, kemudian ya kalau kita bisa lihat mungkin gas-gas di rumah tangga atau di hotel-hotel itu bisa menggunakan itu. Kalau pakai itu cost untuk masyarakat dengan gas biasa saat ini, bro, lebih mahal? Seharusnya lebih murah. Karena LNG ini kan ada di Indonesia ya. Kalau LPG yang kita pergunakan saat ini saya kurang tahu juga, tapi itu harganya mahal karena kita beli dari luar ya, kalau nggak salah ya.
Terus LNG jalan, bro? Tidak jalan. Nah, Tidak jalan. itu salah satu yang ingin saya contohkan, hal-hal yang sepatutnya bisa kita jalankan untuk Denpasar ini. Artinya, kalau misalnya sosialisasi, kemudian edukasi kepada warga berjalan sudah sangat baik, dan mendapat dukungan dari pemerintah kota pada saat itu, kan itu. Energi go green dan lebih murah tentu kepada masyarakat untuk pemanfaatan tersebut, bro ya? Iya, betul. Jadi kita menginginkan di Denpasar ini ada sesuatu yang bisa kita tampilkan, berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Bali. Jadi kan harus ada pembeda antara kota Denpasar dengan daerah, kan gitu. Jadi orang di daerah pun bangga menyebut bahwa ibu kota provinsinya adalah Denpasar, karena melihat ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang lebih dari daerahnya. Ya. Bro, kalau orang kita ngomongin daerah itu, bro, kalau daerah datang ke ibu kota, anggaplah ibu kota provinsi, dia ngapain? Kecenderungan orang datang ke kota mencari sekolah dan kerja, peluang pekerjaan. Betul. Atau peluang bisnis, bro. Betul. Nah, bagaimana menanggapi atas perpindahan penduduk dari desa, urbanisasi, ya, ke kota-kota, ya, dan bagaimana pula peluang pekerjaan di kota Denpasar, bro? Ya. Karena Denpasar kan atau Bali umumnya pariwisata memakan persentase yang besar. Iya. Tidak menutup kemungkinan pegawai negeri, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, peluang-peluang ini apakah memungkinkan, bro, dengan adanya urbanisasi dari desa ke kota ini? Iya. Saya kira kalau kita berbicara mengenai urbanisasi, saat ini pun kita bisa lihat dari banyaknya pertumbuhan pemukiman yang ada di Denpasar. Nah, jadi kondisi Denpasar saat ini dengan banyaknya bertambah pemukiman, itu kita lihat tata kelolanya kan hampir tidak ada. Itu mengakibatkan banyak wilayah-wilayah baru di Denpasar yang ada pemukiman baru tidak tertata, sehingga menyebabkan Denpasar ini terkesan semrawut. Semrawut. Jadi ada beberapa contoh daerah yang saat ini sudah mulai berkembang. Jadi karena tanpa adanya sentuhan tangan dari pemerintah dalam hal ini untuk mengatur itu, jadi kesannya berkembang sendiri, sehingga muncullah yang namanya banjir, yang namanya macet. Betul. Jadi tata kota, sampah, betul. Jadi kalau sampah itu saya kira klasik ya, klasik masalah sampah di Denpasar tidak pernah selesai. Itu makanya Gedeuke sendiri berani menyampaikan, kita berani bikin kontrak politik 100 hari kerja, urusan sampah di Denpasar selesai. 100 hari kerja. Mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Oke, kalau kita bicara mengenai populasi penduduk di Denpasar, ya, pasti memunculkan permasalahan yang tadi Bro sampaikan. Sampah, kemacetan, ya, kekroditan akan pembangunan, ya, dan lain sebagainya. Tuh. 100 hari kontrak politik kerja untuk menyelesaikan masalah sampah. Ya. Mohon maaf, bro. Ya. Itu sesuatu yang menghayal, bro. Ya. Ini bagi saya, bro. Ya. Karena kita belum mengerti. Iya, betul. Mohon maaf. Ya. Karena sampah itu adalah kita mulai dari mana? Mulai dari fasilitas atas ketersediaan pembuangan sampah. Ya. Apa kita mulai dari sumber daya manusia yang sadar akan sampah tersebut? Warganya maksudnya. Ya. Nah, jadi begini, karakter warga di kota Denpasar dengan karakter warga di daerah itu berbeda ya. Jadi saya kurang setuju dengan program yang seolah-olah program yang bisa berjalan di satu daerah itu bisa diterapkan di kota Denpasar. Contoh misalnya kemarin ada yang menyampaikan untuk pengolahan sampah berbasis sumber yang di rumah tangga. Jadi kalau menurut saya kurang tepat untuk di Denpasar. Karena apa?
warga di Kota Denpasar itu lahan rumahnya tidak sebesar warga yang ada di daerah, di kabupaten lain. Ya. Di Kota Denpasar rata-rata rumah orang sempit-sempit dan semua sudah dibeton. Tuh. Nah, jadi memang acuannya untuk mengatasi sampah di Kota Denpasar ini kita harus mengacunya kepada kota. Kota mana yang sudah berhasil mengatasi sampah? Surabaya, bro. Dan kebetulan kita kan punya tim nih. Kita punya tim. Karena rasa jengah nih, kembali lagi karena rasa jengah, sing peragat-peragat urusan sampah nih kan gitu, nggak selesai-selesai urusan sampah ini. Jadi saya minta bantuan ke banyak orang. Bagaimana sih mengatasi sampah di Kota Denpasar? Kenapa saya selalu sebutkan Kota Denpasar pada saat saya berbicara dengan orang-orang? Supaya mereka paham bahwa satu, karakter warga itu berbeda. Orang di Denpasar pagi bekerja, malam baru pulang. Ya. Itu karakter orang bekerja di kota. Kemudian yang kedua, dalam satu rumah tangga itu hampir semua memiliki aktivitas. Anak-anak di kota mulai pagi sampai sore itu berkegiatan. Sekolah, les apa dan segala macam. Jadi karakternya berbeda. Itu sebabnya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi permasalahan sampah di Kota Denpasar. Jadi saya memiliki tim yang sudah siap untuk mengatasi masalah sampah di Kota Denpasar ini. Bahkan kurang dari 100 hari kerja. Kurang dari 100 hari Kira-kira gimana, bro? Coba cerita, bro. Penasaran. Nah, masalahnya itu kan rahasia dapur ya. Karena kita juga bukan bagaimana. Rekom kita kan belum turun, brother. Jadi kalau misalnya Rekom sudah turun, kita sudah pasti berlaga, maka kita bisa pastikan bahwa program kita ini adalah hak intelektual kita, gitu loh. Kita akan sampaikan. Ini kalau benar, bro, kalau benar 100 hari bahkan kurang bisa selesai menyelesaikan masalah sampah di kota. Selesai. Risma aja loh. Risma hampir 2 tahun, bro. Wilayahnya Surabaya besar, Pak. Oh ya. Wilayahnya Surabaya besar. Denpasar tidak terlalu besar. Dan karakter orang di Denpasar itu berbeda dengan Surabaya. Ibu Risma sangat bersemangat, bro, tentang sampah. Sangat bersemangat beliau. Dan beliau berhasil. Sangat berhasil. Ibu Risma adalah salah satu sosok yang saya banggakan, bro. Saya ingin sekali pemimpin salah satu di Bali. Hanya fokus kepada sampah dan kemacetan. Kalau saya fokusnya sebetulnya untuk awal ini di program 100 hari kerja itu adalah siang bersih, malam terang sudah. Itu dulu. Siang 100 hari pertama terang. Itu. Siang bersih, malam terang. Artinya, bro? Artinya kita ingin penanganan sampah itu selesai. Kemudian penerangan untuk di wilayah-wilayah khususnya di perumahan, di fasilitas-fasilitas umum, di jalanan, apa segala macam itu harus terang. Karena kita menginginkan kota yang terang benderang. Karena saya meyakini bahwa masyarakat di perkotaan itu dia baru bisa bekerja maksimal 3 shift. Jadi ada orang yang bekerjanya kalau di perkotaan itu begitu. Ada yang orang bekerjanya shiftnya dari malam sampai pagi, ada yang dari sore sampai malam. Nah, jadi orang-orang yang bekerja ini, terutama yang pulangnya malam atau berangkatnya malam, itu mereka harus nyaman. Mereka harus nyaman. Kita lihatlah kota-kota yang ada di Indonesia, itu begitu kotanya itu dibuat terang, maka aktivitas warga itu jadi kenceng dia, berputar. Jadi orang bekerja jam berapapun, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dini hari, orang bekerja nyaman. Sehingga malam hari perlu terang. Iya, berarti rasa aman berarti, bro. Betul. Karena kalau tidak terang, itu akan menyebabkan banyak kerawanan, munculnya kerawanan. Kalau kita bicara banyak lampu dan terang, bro, itu kos kota tinggi, bro.
Saya sudah memiliki hitung-hitungannya, dan kemudian kita juga memiliki datanya. Sebetulnya Denpasar ini bisa terang, bisa sangat terang. Karena apa bedanya Denpasar dengan kota-kota padat yang lainnya? Denpasar ini sudah mulai padat, Pak. Sangat padat ini. Jadi kalau kita lihat saat ini di Denpasar dengan wilayah yang cukup sempit ini, kan Denpasar cuma terdiri dari 4 kecamatan, utara, barat, selatan, dan timur. Jadi tidak banyak. Tetapi seperti yang tadi disampaikan di awal, urbanisasi kan tinggi. Betul. Jadi orang berharap untuk bisa memperbaiki taraf hidupnya, datang ke kota untuk mendapat pendidikan yang lebih baik, Betul. untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik, kan begitu. Ya. Inilah yang harus diwujudkan. Bagaimana mewujudkan itu? Jadi kita mulai dari langkah pertama dulu deh. Apa Kita itu, bersihkan dulu. Kemudian yang kedua, kita bikin nyaman warga itu dalam beraktivitas. Nyamannya itu kita mulai dulu dari terang dulu deh. Jadi terang, kemudian daerah-daerah yang tadinya gelap, rawan, kita terangin. Jadi orang bisa buka usaha di sana, orang bisa bekerja di sana. Jadi hal-hal sederhana yang sebetulnya tidak perlu banyak teori, cukup satu aja syaratnya, bani tuyuh, nyemak gawe bani tuyuh gitu loh. Berani kita bekerja keras. Bro, saya ingat nih dengan teori, ini saya ngobrol 15 menit sama Bro Gede Oke aja, saya jadi apa nih yang saya bisa pelajari sebentar ini ya. Karena saya kan apa yang saya dapatkan itu. Iya. Pertama adalah, brother, Rekom belum keluar nih. Bagaimana saya akan menyampaikan bahwa program bersih 100 hari atau sampah saya bisa sampaikan? Iya. Ini saya semakin penasaran dengan Bro Gede Oke, siapa sih dia nih orang? Karena ini permasalahan, mohon maaf bro, ini permasalahan bukan Indonesia umumnya atau Bali khususnya atau kota Denpasar lagi. Ini permasalahan di mana-mana bro. Kalau emang itu benar bisa dilakukan, ini sumbangsih kepada negara dan sumbangsih kepada daerah sangat penting bro. Terus ada lagi yang mau saya sampaikan nih. Saya dulu sering sekali berguru atau ikuti seminar-seminar yang namanya Pak Bob Sadino. Bob Sadino, ya betul. Beliau, saya seminar beliau di mana aja dulu saya kuliah di Jakarta ikut. Ini mohon maaf bro. Gede Oke. Berpikir enggak, tetapi pokoknya berani tuyuh. Artinya apa bro? Bob Sadino pun teorinya kamu nggak usah pinter dulu. Yang penting mau mengerjakan, mau memulai, mau mengerjakan, dan berani berproses. Pada waktu berproses itulah dirimu akan menemukan solusi. Betul. Kurang lebih keluar itu nanti. Itu yang saya tangkap dari cara berpikirnya bro. Betul. Karena tagline dari spanduk pun berani tuyuh. Berani tuyuh. Mohon maaf bro, berani tuyuh juga artinya kerja. Emang harus kerja. Bro, oke. Itu PR kita dan kita akan tagih nanti kalau Rekom. Amin. Bener nih bisa menanggulangi sampah. Amin. Ini problem lagi untuk kota Denpasar. Sekarang ini jelek sekali bro. Mohon maaf. Kita bahkan saya mengatakan darurat. Kemana-mana kita terasa lama bro. Macet. Denpasar, Bali adalah kota pariwisata terindah, bahkan menjadi pintu gerbang jendela dunia. Betul. Apa bro tanggapannya bro? Urusan kemacetan itu merupakan salah satu concern kita. Kenapa kita concern terhadap kemacetan? Karena kita berangkat dari kaum pekerja ya. Jadi kita bukan orang yang mendapat privilege, yang kemana-mana mendapat pengawalan. Caranya bro? Kita concernnya di sana, jadi sebetulnya ada, mudah-mudahan ini juga bukan menjadi rahasia dapur kita. Gini, kalau yang saya pelajari dan saya alami
Jadi bukan hanya pelajari tetapi tidak mengalami. Saya pelajari dan saya alami. Bahwa sebetulnya kemacetan itu kan penyebabnya, salah satunya yang paling banyak itu adalah di persimpangan. Semrawutnya di persimpangan. Jadi bagaimana caranya mengatasi? Jadi sebelum kita berasumsi atau berteori ke hal-hal yang lebih lanjut lagi dulu, seperti yang disampaikan Bob Sadino tadi, kita mulai dulu deh dari yang memang setiap hari kita lihat. Setiap hari kita lihat adalah kemacetan itu selalu berawalnya dari semrawutnya di persimpangan. Nah, persimpangan ini dulu kita tangani agar tidak menjadi salah satu penyebab kemacetan. Untuk persimpangan ini ada 4 tahapan yang kita siapkan. 4 tahapan yang kita siapkan. Tahap pertama nih. Tahap pertama itu kita siagakan petugas dinas perhubungan lah, atau dinas terkait yang sebetulnya bisa disiagakan di sana. Tentunya disiagakannya tidak 24 jam kan, karena kemacetan itu kalau kita lihat saat ini tidak terjadi 24 jam kan. Kemacetan itu gampang kok, ada jamnya dia. Tidak gampang bro. Gampang, enggak, artinya gampang. Begini, gimana? Gampang, kita bisa lihat jamnya macet itu jam berapa saja. Pagi, jam berangkat sekolah, berangkat kerja. Betul. Siang pulang sekolah, dan sore pulang kerja. Betul. Iya kan? Betul. Artinya itu sudah terjadwal. Kemudian kemacetannya di itu aja, di tempat-tempat itu aja. Betul. Kenapa kita tidak mulai dulu dari tahapan pertama? Kita siagakan petugas di sana. Jadi pada saat jam-jam itu, oke lah, nggak usah lagi kita mengandalkan traffic light. Karena itu jam crowded, jam rush hour, di mana volume kendaraan bertambah secara signifikan. Jadi kita siagakan dulu petugas. Yang sering saya alami adalah kenapa macet? Karena misalnya nih, ini saya ambil contoh nih, ada persimpangan. Di persimpangan tersebut, volume kendaraan itu yang bertambah itu hanya dari 2 atau bahkan dari 1 arah saja. Tetapi traffic light itu masih mengaturnya seolah-olah jumlah volume kendaraan masih normal. Sehingga yang terjadi kemudian apa? Arah yang masih sepi ini itu lama lampu merahnya dan lampu hijaunya sama dengan arah yang volume kendaraannya tinggi. Kalau misalnya ada petugas di sana, karena traffic light itu kan dia tidak bisa melihat, oh ini rame nih jalan, nggak bisa. Petugas yang bisa melihat. Petugas bisa melihat bahwa di sana mulai bertambah volume kendaraan, didahulukan dulu. Betul. Yang mana volume kendaraannya masih berarti pengaturannya sedikit. Manual, bro. Itu dulu, tahap pertama. Itu pertama, yang tahap kedua, pertama. Nah, kemudian kalau misalnya sudah dilakukan pengaturan seperti itu, tetapi kemacetan itu masih terjadi, nah baru kemudian tahap kedua kita coba dengan jalur alternatif. Jadi terkadang yang kita lihat, contoh misalnya saya nih dari arah Teku Umar menuju Teku Umar Barat, paling sering tuh macet di sana kan. Sebenarnya macetnya bukan macet sih namanya, tapi antrean lampu merahnya panjang. Betul. Padahal tidak semua orang yang melintasi persimpangan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mau ke Teku Umar Barat. Ada yang mau ke Imam Bonjol kah mungkin? Iya kan? Nah, kalau misalnya ada disediakan jalur alternatif yang memang dipersiapkan yang saya maksudkan dipersiapkan apa? Mulai dari sarana sosialisasinya, rambu-rambu diperbanyak, disampaikan bahwa jika yang mau ke arah Imam Bonjol bisa lewat sini loh. Dan itu dipersiapkan jalannya memang untuk jalur alternatif. Itu dulu. Nah, jadi itu tahapan kedua untuk apa? Mengurai jumlah antrian kendaraan, panjangnya kemacetan. Nah, kemudian tahapan ini kalau saya cerita nanti diambil alih sama saya. Repot saya ini.
Artinya begini, adalah itu semua ada gitu. Ada, bro. Artinya Gede Oke memang siap bekerja keras, bani tuyuh, tetapi baninya juga tidak bani puyung gitu loh. Artinya tidak kosong. Kita ada think tank juga, ada pemikirnya kita juga. Coba bedah, bro. Makanya saya mohon maaf aja. Gede Oke mau maju ke calon wali kota, apa sih ada di isinya ini? Itu yang saya mau dibedah. Tetapi hak asasi, karena sekali lagi Rekom belum keluar, bro. Berarti seorang sosok Gede Oke ini sudah pasti punya proposal atas kemajuan Kota Denpasar. Sudah ada. Sudah pasti, bro. Sudah pasti. Sudah ada itu semua. Kita hargai, bro, mengeluarkan kulit-kulitnya. Kita hargai. Kita hargai itu, bro. Akan tetapi kita akan terus bertanya nih. Artinya saya ingin tahu juga seperti apa kedalamannya. Karena gini, bro. Lah, mengenai sampah, mengenai kemacetan adalah permasalahan yang akan menjadi sebuah diskusi begitu panjang. Fasilitasnya, teknis di lapangan, tadi bro tanya, jawabnya teknis di lapangan, fasilitas pendukungnya, terus jumlah kendaraan yang terus bertambah. Gini, jadi sebelum kita mengarah kepada jumlah kendaraan dan segala macam, kita pastikan dulu bahwa fasilitas yang kita miliki sekarang, kemudian teknik pengaturan yang kita lakukan, itu memang betul sudah tidak mampu lagi. Sudah tidak mampu. Ini udah mulai jujur. Sebab saya tanya sekarang. Infrastruktur? Bukan. Pernah nggak lihat ada petugas yang berjaga dinas perhubungan atau apa? Saya. Polisi ya, bro? Ya, polisi oke lah. Tetapi dalam hal ini dari pemerintah kota kan itu membantu. Jadi saya jujur nih, mohon maaf nih, sedikit kritik untuk Pemkot juga. Saya jarang melihat petugas dari dinas perhubungan itu ikut membantu atau ada disiagakan di mana di titik-titik rawan terjadinya antrean panjang yang menyebabkan kemacetan. Jadi saya tidak melihat ada upaya untuk mengurai kemacetan itu. Nanti mungkin, bro, tadi menarik mengenai paginya bersih, malamnya terang, rasa nyaman dan aman kita. Nitip, bro. Mungkin bro udah pikirkan juga, cuman belum ungkap. Alangkah indahnya kalau rasa aman itu bila mana kan kota-kota besar CCTV di mana-mana, bro. Mengenai menggunakan fasilitas teknologi yang kita miliki saat ini ya. Jadi itu mungkin, bro. Dan bahkan kayak Surabaya itu kan dia punya media apa tuh namanya, Bu Risma yang selalu berkata, sehingga dia bisa kontrol daerah manapun melalui handphone atau iPad-nya. Melihat kemacetan langsung ditelepon dinas perhubungan dan lain sebagainya. Ini kenapa ini nggak dan lain sebagainya, bro. Dan begitu beliau begitu bersemangatnya, itu kan kerja dulu, bro ya. Mulai berani tuyuh. Harus mulai berani tuyuh dulu. Nah, kenapa Denpasar yang cakupan wilayahnya tidak sebesar Surabaya belum memiliki itu? Kan itu pertanyaannya, bro. Pemimpin ibaratnya ampura. Kita memang mesti harus seperti pengangkon bebek. Bisa mengarahkan, bisa menuntun kemanapun bebek-bebek yang ingin kita arahkan. Betul. Itu pemimpin. Akan tetapi seorang pemimpin, apalagi Denpasar, susah sekali satu sosok bisa mengerjakan semuanya. Pasti harus ikut peran serta masyarakat atau tokoh-tokoh yang ada di Kota Denpasar, bro. Pasti harus ada peran serta atau keikutsertaan sertaan kecintaan mereka atas Kota Denpasar. Apakah bro punya visi atau misi untuk supaya memudahkan pekerjaannya atau program-program yang bro akan rencanakan nanti, bahwa masyarakat ini mampu mengikuti cara berpikirnya, bro? Jadi begini, saya mengawali pergerakan ini dimulai dari semangat kebersamaan. Itu yang selalu saya tekankan. Jadi semangat kebersamaan di situ, makanya selalu saya sampaikan
Denpasar rumah kita, kota kita bersama. Kebersamaan itu gotong royong. Ya, jadi kebersamaan semua elemen, semua elemen. Jadi Denpasar ini milik kita semua. Jadi kita ingin melihat Denpasar yang maju, kita ingin melihat Denpasar yang tertata, kita ingin Denpasar ini yang nyaman dan aman. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa kebersamaan itu, bro? Kita selalu melibatkan. Jadi kalau saya ketemu dengan warga gitu ya, selalu saya sampaikan bahwa karena begini, Denpasar ini kan heterogen ya. Denpasar ini heterogen. Jadi ada lebih dari 50% yang merupakan warga kota Denpasar yang berasal dari luar kota Denpasar. Apakah itu dari 8 kabupaten yang ada di Bali maupun dari luar Bali. Bahkan dari luar negeri sekalipun ada. Betul. Nah, jadi sangat heterogen, sangat majemuk. Tetapi itulah ciri dari sebuah kota. Karena hal-hal demikian hanya bisa ditemukan di kota. Pada umumnya kan begitu. Kalau di daerah kan masih sangat homogen. Nah, jadi Denpasar ini yang sangat heterogen ini, maka di sana akan muncul banyak yang namanya komunitas-komunitas. Komunitas sosial, jadi ada misalnya, ini contoh ya, contoh. Ada misalnya pesemetonan, ya kan? Yang mungkin organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat itu selalu pada saat saya ketemu dengan warga, selalu saya coba sadarkan bahwa jangan pernah menganggap bahwa Anda itu second class citizen di Denpasar. Kita semua sama. Ini saya berbicara dari kacamata sebagai apa ya, warga yang menginginkan adanya pelayanan di bidang pemerintahan yang sama bagi seluruh warga kota Denpasar. Nah, jadi itu dulu yang saya tekankan. Nah, setelah mereka menyadari bahwa mereka tinggal di Denpasar, mencari penghidupan di Denpasar, mereka tentunya menginginkan juga supaya Denpasar ini aman, nyaman. Betul. Dan saya banyak berharap kontribusi dari mereka. Jadi kontribusi dalam artian, ayo ikut bareng-bareng kita bangun Denpasar, kita jaga bersama. Dan rata-rata kalau pendekatannya seperti itu mereka mau kok. Karena rata-rata orang-orang yang datang ke Denpasar ini, yang sudah menjadi warga kota Denpasar ini, well educated. Jadi mereka diajak berbicara, mereka diajak berdiskusi, mereka paham kemana arahnya. Saya pernah bikin video yang pada saat itu ada event WWF. Ada event WWF bersama kawan saya, anggota ini dia kader partai PSI yang sempat maju ke DPR RI, tapi dari dapilnya Aceh. Nah, terkenal dia. Jadi di PSI itu terkenal namanya Arif Superman, karena dia suka pakai baju Superman. Jadi kalau brother lihat tuh, ada video saya pada saat itu, saya menyoroti tentang sungai yang masih kotor pada saat event WWF. Denpasar ini loh, sebagai ibu kota dari tempat yang dijadikan venue untuk pelaksanaan WWF, World Water Forum, di mana isu yang diangkat adalah isu lingkungan. Betul. Itu di Denpasar sendiri masih ada sungai yang kotor, ada banyak sampah. Nah, di situ sempat saya sampaikan bahwa saya sudah berbicara dengan warga kota Denpasar, dan mereka tahu buang sampah ke sungai itu salah. Mereka paham. Tetapi kenapa mereka melakukan itu? Salah satunya karena terpaksa mereka lakukan itu. Terpaksa apa kebiasaan loh? Terpaksa. Terpaksa. Karena apa? Layanan angkutan sampah. Ya kan? Artinya kembali lagi kepada apa? Pengelolaan sampah kota Denpasar ini yang belum optimal. Nah, makanya saya bilang, jangan kita mencari pertimbangan atau
perbandingan dengan daerah. Kita harus cari perbandingannya dengan kota. Kota-kota yang lebih maju. Kota yang sudah berhasil menangani sampahnya. Iya. Ke sana kita. Karena apa? Ya, maaf nih. Orang yang ada di Denpasar, seperti yang saya sampaikan tadi, bapaknya kerja, ibunya berusaha, anaknya tidak pernah di rumah. Bukan tidak pernah di rumah dalam konotasi negatif ya. Artinya jarang di rumah karena sekolah, les, berkegiatan ya kan. Artinya apa? Waktu mereka sudah habis untuk dipergunakan beraktivitas. Nah kalau sekarang mereka diarahkan lagi untuk ngelola sampahnya sendiri, apa segala, bayar, selesai. Artinya apa? Mereka paham, itu adalah tanggung jawab mereka. Sampah itu tanggung jawab mereka. Berarti kesadaran masyarakat atas... Ada, tinggi. Cuman sekarang di pengelolaannya ini, mereka buktinya dimintain bayar, mereka bayar. Nggak masalah. Nggak masalah kan? Tetapi apakah sampah itu kemudian selesai? Ternyata belum kan? Iya. Artinya apa? Apakah permasalahan itu ada di marga? Tidak dong. Iya. Kadang-kadang begini bro, pelayanan sudah diberikan kepada masyarakat. Masyarakat sudah sadar akan sampah. Terus tempat pembuangan sampahnya nggak ada. Kembali lagi di pengelolaan kan. Artinya fasilitasnya. Bingung nih bawa kemana? Ya, fasilitasnya. Artinya disitulah kita bisa lihat. Oke bro. Ya. Tadi disampaikan bahwa bagaimana caranya merangsang masyarakat untuk ikut serta dan peran aktif dalam pembangunan Kota Denpasar. Ya. Bro mengatakan kita rangkul. Berbaur bermasyarakat dengan organisasi masyarakat. Harus selalu berada di tengah-tengah warga. Dan memberikan penyampaian. Kalau saya percaya dengan hal itu bro mampu lakukan, karena memang yang saya tahu bukan karena ini saya teman ya, tapi memang kenyataannya yang saya kenal Gede Oke ini supel, ringan tangan, fleksibel. Yang saya kenal ya. Saya punya keinginan bagaimana seorang pemimpin itu, dia adalah orang yang selalu berada di tengah-tengah warga pada saat warga menghadapi sebuah permasalahan. Pengen nggak liatin seorang wali kota yang ada di perempatan ikut ngatur lalu lintas? Wow, belum ada bro. Belum ada kan? Belum ada. Gede Oke nih. Siap melakukan itu? Siap. Bani Tuyo. Rasa hormat? Kita... Masa wali kota ngatur? Begini. Di situ yang ingin kita tunjukkan bahwa dari sudut pandang saya melihat bahwa posisi wali kota itu sebetulnya adalah pelayan. Kita ini adalah pelayan masyarakat. Kita ingin dengan peranata yang kita miliki, ya bolehlah dikatakan kita kepala pelayan ya. Kepala pelayan di mana pegawai pemerintahan itu adalah pelayannya. Kan kalau kita lihat gedungnya Pemkot yang di Lumintang itu sewa ke Dharma. Sewa ke Dharma itu artinya melayani adalah sebuah kewajiban. Keren bro. Jadi kita harus... Kita tunggu bro. Kita harus berani. Amin, kita doakan bro. Amin. Gede Oke akan, mohon maaf, siap menjadi pengatur lalu lintas di jalanan bila mana nanti terpilih. Bukan hanya pengatur lalu lintas. Saya sering ke pantai nih. Warga di pantai, Semeton pesisir, itu menyampaikan pantaian ngelah wali kota bareng ngajak nyampat di pasir kok. Lan gitu. Kita siap. Ini karena apa? Itu bagian dari cara kita untuk memotivasi. Betul. Jadi bagaimana caranya kita begini? Yang saya pahami ada beberapa hal ya untuk menggerakkan sebuah komunitas atau warga ya. Itu bisa dilakukan dengan cara memotivasi, memberikan contoh langsung, mengintimidasi, ya kan? Dan saya bukan tipe orang yang suka mengintimidasi. Artinya apa? Mengintimidasi itu, kalau kamu tidak lakukan itu, ancaman hukumannya sekian, dendanya sekian. Itu bukan gaya saya. Yeah. Jemak malu gaya bareng pangtawang,
Man berat gaya, raga nawang dan ini, oh ternyata berat gaya ini, wajar singnya gitu. Man raga sing tanya mak gaya ke kujang. Kalau kita tidak pernah melakukan itu, bagaimana kita berharap supaya orang lain mau melakukan itu? Ya. Saya lebih cenderung untuk memotivasi. Ya. Caranya memotivasi adalah saya ikut. Dan saya sampaikan tadi kan. Bro, menarik bro. Ini kata kuncinya bro. Cara saya memotivasi adalah ini ilmu modern yang saya baca. Baru kemarin saya baca. Maya? Karena saya kan, ya bro tau lah. Cara kita paling mudah untuk melakukan bimbingan kepada anak-anak kita. Iya. Atau kepada lingkungan kita. Bukan dengan cara berkata-kata. Iya. Motivasi yang paling ampuh itu adalah dengan memberikan contoh dan ikut melakukan itu. Betul. Kamu jangan merokok, mana di rumah. Tapi bapaknya rokok, itulah karena di dunia modern ini bukan apa yang kita katakan, bro. Tapi apa yang kita perbuat. Lakukan. Kurang lebih itu yang saya bisa lihat dari begini. Tapi yang pengen gali dari sisi lain sekarang. Ini tanpa disadari 40 menit nih deh. Udah 40 menit ya. Tanpa disadari. Karena ini kan saya pengen coba beli bro menyampaikan sesuatu. Tapi semuanya sederhana saya lihat. Sekarang anggaplah urbanisasi. Kita mulai dari out manusia dan in manusia. Dari sisi luarnya manusia, bro udah sampaikan tadi bahwa saya akan mengenai kemacetan, saya punya solusinya. Mengenai sampah, saya punya proposal penyelesaian. Mengenai keikutsertaan masyarakat dalam kecintaan kepada Kota Denpasar dan ikut serta dalam pembangunan, bro tadi berkata bahwa saya akan bergaul, berbaur, dan mencari bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah sekarang itu kan out manusianya bro, artinya perilaku perbuatan di luar manusianya. Sekarang bagaimana dengan kesadaran diri manusia yang kita lihat dari unsur pendidikan di Kota Denpasar? Kalau menurut Gede Oke, tingkat pendidikan kita di Kota Denpasar saat ini apakah cukup bagus? Apa perlu diperbaiki di hal-hal apanya bro? Jomplang. Maksudnya bro? Jadi begini. Kita di Denpasar memiliki sekolah yang bagus, sangat bagus sekali ada. Sekolah swasta ya. Itu sekolah yang mahal-mahal itu ada di Denpasar tuh, brother. Jadi saya tidak sebutkan namanya, tetapi yang biayanya puluhan juta itu ada di Denpasar. Betul. Nah, kenapa saya katakan bagus? Karena apa? Orang rela membayar mahal untuk sesuatu yang bagus kan. Nah tentunya kita menginginkan agar kualitas pendidikan yang ada di Kota Denpasar ini jangan jomplang. Jadi kita ingin bagaimana supaya pendidikan di Kota Denpasar ini setidaknya tidak terlalu jauh perbedaannya antara sekolah yang berbayar mahal dengan sekolah milik pemerintah. Ini mungkin dalam kesempatan ini saya bisa sampaikan, kebetulan saya punya 4 anak. Jadi yang pertama itu sudah bekerja di BUMN, bergerak di bidang pariwisata. Kemudian yang nomor 2 sekarang saat ini lagi di Australia. Kemudian yang nomor 3 lagi kuliah sambil bekerja dan bahkan dia sudah punya perusahaan sendiri, sudah punya PT sendiri dia. Nah yang nomor 4 si bungsu, si ketutnya ini, dia masih usia sekolah. Usia sekolah tepatnya usia SMP. Jadi untuk seorang anak laki-laki, anak ini ya saya kategorikan nakal atau sempat suatu ketika dia melanggar di sekolahnya, sehingga saya bawa dia ke ini konsultasi dengan Ibu Profesor Suryani. Nah di sana Ibu Prof lalu menganalisa bagaimana pendidikan kita di Kota Denpasar
khususnya untuk tingkat SD dan SMP. Karena kan kewenangan Pemkot itu tingkatnya SD dan SMP kan. Betul. Nah, di situ beliau menyampaikan ada beberapa trik-trik yang sepatutnya bisa dilakukan untuk tingkat SD dan SMP ini, supaya bisa meningkatkan kualitas daripada anak-anak kita. Salah satunya adalah bagaimana kita ingin supaya para pendidik itu mulai bisa membedakan antara anak yang kreatif, anak yang cerdas. Sebetulnya tidak ada kata nakal. Kalau dalam dunia pendidikan itu tidak ada kata nakal. Kata nakal itu muncul di society kita, di masyarakat kita itu. Karena apa? Karena ada keinginan yang ingin ditransfer ke anak itu. Misalnya nih, si pendidik inginnya anak itu supaya begini. Tetapi karakter anak kan beda-beda. Apalagi dengan adanya internet segala macam, asupan ini mereka sudah sangat-sangat global sekarang. Mereka bisa tahu di dunia manapun kan gitu. Nah, jadi kita harus bisa mengadaptasi dengan model pendidikan di kota-kota besar, kota-kota yang maju. Salah satunya adalah hilangkan stigma bahwa anak nakal itu tidak ada. Yang ada adalah anak yang kreatif, anak yang cerdas. Yang saya tangkap ini, bagaimana pendidikan nanti seorang guru mampu memahami potensi anak ini ada di mana. Betul. Sehingga tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal, tidak ada juga anak yang, karena masing-masing anak ini punya potensi masing-masing. Tugas guru lah menggali potensi-potensi. Betul. Karena di kota besar rata-rata. Ini karena pengalaman pribadi nakal dulu. Karena begini, karena di kota besar rata-rata makanan anak-anak itu sudah bagus kan. Artinya mulai dari dia usia balita, susunya susu formula. Ya, dapat bro. Iya kan? Jadi lebih cerdas dia. Oke. Gitu. Bapak Ibu MyWorld TV dimanapun berada, sosok Gede Oke, 50 menit kita bicara, ternyata janganlah banyak omong. Ya. Janganlah banyak berkata-kata. Ya. Janganlah banyak bicara. Karena apa? Karena perbuatan itulah sebuah komunikasi yang unggul. Artinya, contoh-contoh yang bisa berikan kepada masyarakat itu adalah motivasi atau itu adalah bukti-bukti bahwa beliau akan melakukan sesuatu. Segala permasalahan Kota Denpasar, proposal penyelesaiannya beliau miliki. Dan saat ini beliau hanya memberikan 40%, bahkan 30%-nya saja kulit-kulit sisi luarnya. Kita tangkap bro, permasalahan Kota Denpasar yang nampak, sampah, kemacetan, organisasi masyarakat, pendidikan, dan peran serta masyarakat kepada pemimpin. Apakah mau ikut berpartisipasi apa kabel yang semrawut, dan lain sebagainya. Tentu bro punya proposal-proposal penyelesaian di sana. Akan tetapi yang penting di sini, jangan terlalu banyak berpikir, berbuat dulu, laksanakan, berproses, di mana nantinya dalam proses itulah kita akan menemukan solusi-solusi. Siap ngayah, dan yang paling penting, kita tunggu janjinya seorang Gede Oke, amin, akan menjadi wali kota, amin, ikut mengatur lalu lintas kendaraan yang macet dan nyapu-nyapu di pantai. Siap. Sebelumnya, bro, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Karena ini rekom belum hadir. Mudah-mudahan bisa didengar dan mendapatkan rekomendasi tersebut, bro. Siap. Oke, salam warga Kota Denpasar. Jadi kita semangat untuk perubahan Kota Denpasar. Kita ingin melihat Kota Denpasar menjadi kota yang aman, nyaman, dan kota yang menyala. Denpasar menyala, Denpasar penuh warna. Itu aja. Luar biasa. Bapak Ibu di Kota Denpasar, nyaman, aman, menyala. Pemahaman menyala adalah berkibar. Pemahaman berkibar adalah segala sesuatu yang beliau sampaikan dari tadi. Delionan munyi, megai dogen, nanti bagaimana hasil daripada perbuatan kita, itulah yang akan kita buktikan. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Terima kasih, Beli. Siap.
Mantap. Oke.